Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my beloved students. How are you today? I hope that all of you are in good condition. Welcome to the English program channel with me, Mrs. Chu. Today we are going to study about recount text. Hello semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kamu baik-baik saja ya. Selamat datang di program pembelajaran bahasa Inggris bersama saya, Mrs. Ju. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang recount text. Recount text is a text which tells about something happened in the past. Jadi, teks recount adalah sebuah teks yang menceritakan kembali tentang sesuatu yang terjadi di masa lampau, baik kejadian yang menyenangkan ataupun kejadian yang tidak menyenangkan. Kejadian yang menyenangkan misalnya pergi liburan bersama keluarga, pergi camping bersama teman-teman ataupun ke kebun binatang bersama teman-teman. Sedangkan kejadian yang tidak menyenangkan misalnya ketika kamu masih kecil pernah jatuh dari sepeda. Nah, semua kejadian-kejadian tersebut yang terjadi di masa lampau dan diceritakan kembali, maka disebut dengan recount text. Ada beberapa jenis recount text. Yang pertama adalah personal recount. Personal recount text adalah teks yang menceritakan pengalaman pribadi penulis. Misalnya, trip to the zoo, vacation in Bali. Yang kedua adalah factual recount. Teks ini menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi. Contohnya, train accident ataupun road accident. Yang ketiga adalah biography recount. Teks ini menceritakan kisah hidup seseorang. Contohnya, Raden Ajeng Kartini. Beliau adalah pahlawan nasional yang memperjuangkan emansipasi perempuan. Dan Ibnu Sina, beliau adalah salah satu tokoh Muslim yang diberi julukan Bapak Kedokteran Modern. Yang keempat adalah imaginative recount. Teks ini menyajikan cerita imajinasi berdasarkan kejadian yang telah terjadi. Misalnya, kamu mimpi dan menceritakan mimpi tersebut. Now, let's focus on personal recount text. Sekarang kita bahas tentang personal recount text, yaitu tentang pengalaman pribadi penulis. Firstly, we discuss about social function. Social function of recount text is to retell past experience. Yang kita bahas pertama adalah social function ataupun fungsi sosial atau juga disebut dengan tujuan daripada teks recount adalah untuk menceritakan pengalaman di masa lampau. Pertanyaan yang merujuk kepada fungsi sosial ataupun tujuan teks adalah what is the purpose of the text? What is the social function of the text? Atau what is the text written for? Maka cara menjawabnya, to retell past experience about, lanjutkan dengan pengalaman yang disajikan di teks. Berikutnya adalah the generic structure atau susunan teks. Yang pertama, orientation. Pada bagian ini, pengenalan informasi tentang who siapa,
where, di mana, and when, dan kapan peristiwa tersebut terjadi. For example, of orientation, going to the beach. The Ahmed family wanted to go to the beach. Last Sunday, they woke up early. Sebagai pembukaan ya, ini ada gambar orang berlibur. Keluarga Ahmad ingin pergi ke pantai minggu lalu. Mereka bangun cepat. Maka di sini ada Ahmad family ya menjawab pertanyaan who. Sedangkan go to the beach menjawab pertanyaan kemanakah mereka pergi atau where. Dan last Sunday ya menjawab pertanyaan kapan ya, yaitu minggu lalu. Ini terdapat di paragraf pertama. Yang kedua adalah events atau peristiwa. Di dalam bagian ini terdapat rangkaian peristiwa yang ada di dalam cerita. Berikutnya adalah events ya. Going to the beach yaitu rangkaian peristiwa waktu berlibur ke pantai. Jadi di paragraf selanjutnya adalah rangkaian kegiatan apa saja yang dilakukan sewaktu berlibur ke pantai. Misalnya, the Ahmed family had lunch together. Had lunch together, makan siang bersama. They played toy ship on the beach. Played toy ship on the beach, bermain mainan kapal di pantai. Diana swam in the beach. Swam in the beach, berenang di pantai. And then Irwan played with sand and seashells. Played with sand and seashells ya, bermain dengan pasir dan kerang laut. Berikutnya adalah reorientation. Biasanya berisikan tentang kesan dari peristiwa yang dialami. Jadi, kalau sudah ada tentang orientation, di mana kamu pergi, kemudian sama siapa, kapan, lalu kegiatannya apa saja, dan terakhir ditutup dengan reorientation atau kesan setelah kamu ngelakuin kegiatan tersebut. Reorientation ini sifatnya opsional, artinya boleh ada, boleh tidak. Nah, biasanya reorientation ini berisi kesan kayak perasaan bahagia. Misalnya, they look tired but they were really happy. Mereka kelihatan lelah tapi mereka benar-benar senang. Nah, itu sudah cukup sebagai reorientation. Berikutnya adalah language features atau tata bahasa dalam menyusun text recount. Text recount dibentuk dengan menggunakan simple past tense ya. Misalnya, he swam in the beach. Swam adalah verb to. I went to Cermin Beach last week. When adalah verb to atau kata kerja bentuk kedua. We were very happy. Di sini menggunakan to be past tense word yang menyatakan keadaan. Berikutnya adalah adverbs of time atau keterangan waktu yang digunakan dalam penulisan text recount. Last week, minggu lalu. 2 years ago, 2 tahun yang lalu. 5 months ago, 5 bulan yang lalu. Jadi, keterangan yang digunakan dalam menjelaskan setiap peristiwa itu jelas. Berikutnya adalah menggunakan action verb atau kata kerja yang merujuk kepada kegiatan atau melakukan aktivitas seperti play bermain, work bekerja, eat makan. Berikutnya adalah conjunction atau kata penghubung, misalnya after that setelah itu, then kemudian, next selanjutnya.
Nah, kata penghubung ini digunakan untuk mengurutkan rangkaian aktivitas atau kejadian di dalam text recount. Nah, itulah tata bahasa atau unsur kebahasaan yang digunakan dalam pembentukan text recount. Okay, now let's see the example of recount text. Yuk kita perhatikan contoh dari recount text, a trip to the zoo. Berikutnya, kita akan menganalisis tentang language features dan generic structure dari text recount. Nah, ini merupakan text recount yang diawali dengan kata yesterday. Yesterday itu artinya kemarin ya, sebagai adverb of time yang artinya kata keterangan. Kemudian, my family and I adalah participant ya, atau siapa sih orangnya? Oke. Lalu kemana? The zoo, adverb of place ya, keterangan tempat. Lalu ada kata kerja atau action verb when, got, fell off, paid, so, returned yang saya tulis dengan warna hijau ya. Maka semuanya itu adalah action verb atau kata kerja yang merujuk kepada aktivitas yang kesemuanya itu dalam bentuk past tense. Lalu ada kata when, before, after, during. Ini merupakan conjunction atau kata penghubung yang mengurutkan antara satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Berikutnya, yesterday my family and I went to the zoo to see the elephant. Di awal paragraf sudah ada kapan, lalu siapa, dan juga di mana atau kemana, maka bisa disimpulkan bahwa paragraf pertama adalah sebagai orientation-nya. Dan berikutnya untuk paragraf kedua dan seterusnya, karena di sini sudah ada events atau kegiatan-kegiatannya yang dilakukan, mulai pergi ke kebun binatang, lalu pergi ke shop, kemudian membeli beberapa makanan, dan memberi makanan dan sebagainya disebut events atau peristiwa atau kegiatan-kegiatannya. Dan yang terakhir ada kesan tired but happy, lelah tapi senang. Nah, seperti ini dikatakan tadi ketika sebuah paragraf berisikan tentang kesan dari perjalanan tersebut, maka disebut dengan reorientation. Okay class, that's all our lesson today. I hope that it will be useful for you. See you next lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.